Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Salam untuk jiwa yang lapar. Salam bagi jiwa yang lelah oleh kenyang. Salam bagi hati yang lama bising oleh dunia. Dan salam bagi siapapun yang diam-diam merasa, ada yang hilang dalam ibadahku, tapi aku tak tahu apa. Imam Al-Ghazali tidak membuka pembahasan puasa dengan hukum. Ia membuka dengan kesadaran. Karena menurut beliau, banyak orang sah puasanya, namun tidak sampai pada rahasianya. Puasa sering kita pahami sebagai ibadah perut. Padahal kata Al-Ghazali, puasa adalah pendidikan jiwa. Bukan soal seberapa lama kita menahan makan, tetapi siapa yang kita biarkan hidup selama kita lapar. Manusia diciptakan dengan dua tarikan ke bumi dan tarikan ke langit. Tubuh selalu mengajak turun kepada nikmat kenyang, istirahat, dan rasa cukup, sementara jiwa selalu memanggil naik kepada makna, kehadiran Tuhan, dan keheningan. Masalahnya, tarikan ke bumi lebih berisik. Ia datang lewat perut, lewat kebiasaan, lewat rasa aku pantas. Dan disinilah kata Imam Al-Ghazali, lapar menjadi kunci. Lapar bukan sekadar rasa kosong. Ia adalah bahasa Tuhan yang paling jujur kepada nafsu. Nafsu tidak tunduk pada nasihat. Ia tidak takut pada ancaman. Ia bahkan kebal terhadap penderitaan yang kasar. Namun ia melemah saat suplai kenikmatan dihentikan. Karena nafsu, kata Al-Ghazali, hidup dari yang masuk ke perut dan tumbuh dari yang dimanjakan oleh kebiasaan. Saat perut kenyang, darah sibuk bekerja, tubuh merasa aman, dan nafsu, makhluk yang licik, mengira dirinya raja. Di saat itulah, hati menjadi berat, zikir terasa kering, doa seperti memantul kembali ke dada, bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena hati tertutup oleh rasa cukup. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, kenyang adalah awal dari banyak penyakit batin. Ia melahirkan lalai, menumbuhkan syahwat, menguatkan sombong, dan membuat jiwa lupa bahwa ia hanyalah tamu di dunia. Sebaliknya lapar, jika dijalani dengan niat, melembutkan hati, menghidupkan rasa butuh, dan mengembalikan manusia ke posisi aslinya, hamba. Puasa, dalam pandangan Al-Ghazali, bukan tentang menyiksa tubuh. Allah tidak butuh rasa lapar kita. Yang Allah kehendaki adalah runtuhnya kesombongan halus yang tumbuh tanpa sadar di dalam diri. Karena ada kesombongan yang tidak terlihat dalam sikap, tapi terasa dalam doa yang hambar, dan lapar pelan-pelan mengikis itu. Bab ini bukan ajakan untuk membenci makanan, bukan pula seruan untuk memusuhi kenikmatan. Al-Ghazali tidak mengajarkan ekstrim. Ia mengajarkan keseimbangan dengan kesadaran. Makanlah, tapi jangan sampai perutmu menjadi tirai antara kau dan Tuhanmu. Di bab-bab berikutnya kita akan masuk lebih dalam tentang tingkatan puasa, tentang kenapa nafsu takut pada lapar, tentang hubungan kenyang dan kerasnya hati, dan tentang bagaimana puasa bisa menjadi jalan paling lembut untuk kembali mengenal diri. Untuk sekarang, cukup satu hal dulu yang kita simpan di dada. Kadang yang membuat ibadah terasa jauh, bukan karena iman kita kurang, tapi karena kita terlalu kenyang untuk merasa butuh kepada Allah. Bab 2. Ketika perut penuh, hati menjadi berat. Imam Al-Ghazali menulis sesuatu yang terdengar sederhana, tapi dampaknya dalam sekali. Tidak ada bejana yang lebih dibenci Allah ketika ia diisi berlebihan selain perut manusia. Kalimat ini bukan lahir dari kebencian pada dunia, tapi dari pengamatan tajam terhadap jiwa manusia. Karena Al-Ghazali melihat satu pola berulang. Setiap kali perut dimanjakan, hati perlahan kehilangan kepekaannya. Bukan langsung, bukan drastis, tapi pelan dan halus seperti karat yang bekerja diam-diam. Kenyang bukan dosa, tapi pintu. Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan,
bahwa makan itu tercela. Yang beliau peringatkan adalah kenyang yang berlebihan, kenyang yang tidak disadari, kenyang yang menjadi kebiasaan. Karena kenyang seperti pintu, ia tidak selalu membawa keburukan tapi sering menjadi awalnya. Dari kenyang lahir, rasa malas, berat badan dan berat ibadah, kantuk dalam zikir, longgarnya penjagaan diri, dan pelan-pelan lalai. Lalai bukan berarti tidak sholat. Lalai adalah ketika tubuh hadir, tapi hati tidak. Apa yang sebenarnya terjadi saat kenyang? Al-Ghazali menjelaskan dengan bahasa zamannya, yang jika kita terjemahkan ke bahasa sekarang, maknanya begini. Saat perut penuh, tubuh sibuk mencerna, darah terkonsentrasi ke sistem pencernaan, energi jiwa melemah, pikiran jadi tumpul, emosi mudah naik. Maka jangan heran orang yang terlalu kenyang, cepat marah, sulit khusyuk, gampang terdistraksi, dan berat untuk duduk lama dalam ibadah. Bukan karena ia jahat, tapi karena jiwanya tertindih oleh tubuhnya sendiri. Hati yang berat itu seperti apa? Hati yang berat bukan berarti keras seketika. Ia tidak selalu ditandai dengan dosa besar. Tanda-tandanya halus. Doa cepat selesai, zikir terasa kering, ayat Quran lewat tanpa rasa. Nasihat masuk telinga, tak turun ke dada. Al-Ghazali menyebut kondisi ini sebagai hijab halus. Bukan hijab dari maksiat terang-terangan, tapi hijab dari rasa cukup. Karena saat seseorang merasa cukup, ia jarang merasa butuh, dan hati yang tidak merasa butuh sulit mengetuk pintu langit. Kenyang dan nafsu, hubungan yang saling menguatkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, nafsu hidup dari dua hal utama, makanan dan kebiasaan. Ketika makanan berlebih, syahwat menguat, keinginan bertambah, ambisi naik, keakuan tumbuh, nafsu seperti api kecil, kenyang adalah minyaknya. Maka jangan heran jika orang yang menjaga lapar, lebih mudah menundukkan pandangan, lebih sabar menahan lidah, dan lebih cepat tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Bukan karena ia lebih suci, tapi karena nafsunya sedang dilemahkan. Kenapa puasa begitu efektif? Karena puasa memotong rantai ini. Puasa tidak mematikan nafsu, tapi membuatnya jinak. Lapar membuat nafsu, kehilangan bahan bakar, tidak punya energi untuk memberontak, dan terpaksa diam. Saat itulah, akal bisa berbicara, hati bisa bernapas, dan ruh bisa naik ke permukaan. Imam Al-Ghazali berkata, lapar adalah kunci pembuka pintu khusyuk yang selama ini tertutup oleh kebiasaan kenyang. Bukan soal lapar ekstrim. Penting dicatat bahwa Al-Ghazali bukan pengajar ekstremisme. Beliau tidak menganjurkan, menyiksa diri, melemahkan tubuh berlebihan, atau membenci nikmat Allah. Yang beliau ajarkan adalah mengembalikan tubuh ke porsi yang benar, makan sekadar cukup, berhenti sebelum kenyang penuh, memberi ruang kosong agar hati bisa bernapas, karena tubuh yang terlalu dipenuhi menjadi penjara bagi jiwa. Kenyang tidak selalu haram, tapi ia sering membuat hati berat, dan hati yang berat sulit terbang menuju Tuhan. Maka jika suatu hari kita merasa ibadah hambar, doa terasa kosong, zikir seperti rutinitas, jangan langsung menyalahkan iman. Coba tanyakan pelan pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku memberi ruang kosong agar hatiku bisa mendengar? Bab 3. 3 tingkatan puasa, dari menahan perut hingga menjaga hati. Imam Al-Ghazali tidak puas dengan puasa yang hanya sah di fikih, tapi kosong di batin. Karena menurut beliau, banyak orang berpuasa, namun yang beristirahat hanya perutnya, sementara nafsu tetap bekerja lembur. Maka beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing jiwa naik kelas. 1. Puasa orang awam, puasa perut dan kemaluan. Ini puasa yang paling dikenal, menahan makan, menahan minum,
dan menahan hubungan suami istri dari fajar hingga maghrib. Puasa ini sah, pahalanya ada, dan jangan diremehkan. Ini pintu masuk, bukan kesalahan. Namun kata Al-Ghazali, puasa tingkat ini baru kulitnya. Karena sering terjadi perut lapar, tapi mata liar, lidah tetap tajam, telinga masih menikmati keburukan, hati sibuk menghakimi orang lain, perut berpuasa, tapi anggota tubuh berpesta. Puasa seperti ini sah, namun belum menyentuh rahasia puasa. 2. Puasa orang khusus i puasa anggota tubuh. Di tingkat ini, puasa tidak berhenti di perut, mata ikut berpuasa. Dari melihat yang haram dan sia-sia, lidah ikut berpuasa. Dari dusta, ghibah, debat kosong, telinga ikut berpuasa. Dari keburukan, tangan dan kaki ikut berpuasa. Dari langkah maksiat, inilah puasa yang mulai mendidik nafsu. Orang di tingkat ini lebih menjaga diri, lebih tenang, lebih peka terhadap dosa kecil, lebih cepat merasa bersalah. Al-Ghazali berkata, orang yang berpuasa tapi tetap ghibah, ibarat orang membersihkan rumah, lalu melempar kotoran ke dalamnya lagi. 3. Puasa orang yang sangat khusus. Puasa hati. Ini tingkat yang halus dan sunyi, tidak semua orang mencapainya, dan tidak semua yang mencapainya sadar. Di tingkat ini, yang berpuasa adalah hati. Hati menahan pikiran dari selain Allah, ambisi dunia berlebihan, keinginan dipuji, rasa ingin dilihat, harapan pada makhluk. Bukan berarti tidak hidup di dunia, tapi dunia tidak lagi tinggal di dalam dada. Orang di tingkat ini sibuk menjaga niat, cepat kembali saat lalai, takut amalnya tercemar, dan lebih sering diam daripada berbicara. Puasa di sini bukan lagi menahan lapar, tapi menjaga kehadiran hati. Kenapa Al-Ghazali membagi seperti ini? Bukan untuk membuat kasta spiritual, tapi karena manusia tidak sama kapasitasnya. Ada yang baru belajar menahan makan, ada yang sedang melatih lisan, ada yang sedang berjuang membersihkan niat. Semua sedang berjalan. Yang salah bukan berada di tingkat bawah. Yang berbahaya adalah merasa sudah sampai. Lapar sebagai tangga, bukan tujuan. Penting dicatat, bos. Lapar bukan tujuan akhir, lapar adalah tangga. Kalau berhenti di tangga, kita tidak pernah masuk ke rumah. Puasa bukan untuk menyiksa tubuh, tapi untuk melemahkan nafsu, menajamkan hati, dan menghidupkan kesadaran. Kalau lapar membuat kita marah, berarti nafsu belum dididik. Kalau lapar membuat kita sombong, berarti ego ikut berpuasa palsu. Pesan Al-Ghazali sederhana tapi dalam. Puasa bukan soal seberapa lapar perutmu, tapi seberapa bersih hatimu dari selain Allah. Maka jangan tanyakan, sudah berapa jam aku lapar? Tanyakan, apa yang masih aku biarkan hidup di dalam hatiku selama aku berpuasa? Bab 4. Nafsu. Musuh yang tidak bisa dibunuh, tapi bisa dijinakkan. Banyak orang salah kaprah sejak awal. Mereka mengira tujuan ibadah adalah mematikan nafsu. Padahal kata Imam Al-Ghazali, nafsu tidak diciptakan untuk dibunuh. Kalau nafsu harus dimatikan, tidak akan ada keinginan beribadah, semangat beramal, dorongan mencari ilmu, bahkan keinginan mendekat kepada Allah. Masalahnya bukan pada adanya nafsu, tapi pada siapa yang memegang kendali. Nafsu itu seperti kuda. Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan halus, nafsu itu seperti kuda liar. Kalau tidak ditunggangi, ia menyeret penunggangnya, membawanya ke jurang, berlari kemana saja tanpa arah. Tapi kalau dilatih, ia menjadi kendaraan, membawa penunggangnya sampai tujuan kuat, cepat, dan patuh. Puasa, kata Al-Ghazali, adalah latihan menunggang kuda nafsu, bukan dengan cambukan keras, tapi dengan mengurangi pakannya. Kenapa nafsu tidak mempan dengan kekerasan? Karena nafsu tumbuh dari reaksi. Semakin dilawan dengan emosi, ia justru semakin kuat,
Makanya orang yang terlalu keras pada dirinya, mudah marah, cepat putus asa, merasa paling suci, dan akhirnya jatuh lebih keras. Al-Ghazali melihat ini sejak ratusan tahun lalu. Beliau tahu, nafsu tidak tunduk pada teriakan, ia tunduk pada disiplin sunyi. Dan lapar adalah disiplin paling efektif. Lapar memotong suplai nafsu, nafsu hidup dari makanan berlebih, kebiasaan dimanjakan, rasa aman palsu, dan perasaan aku mampu segalanya. Saat lapar datang, nafsu melemah, kesombongan turun, keinginan melambat, dan hati punya ruang bernapas. Bukan kebetulan, kata Al-Ghazali, bahwa para nabi, wali, dan orang syalih menjadikan lapar sebagai sahabat, bukan sebagai musuh, karena lapar membuat manusia jujur pada dirinya sendiri. Tanda nafsu mulai jinak. Imam Al-Ghazali memberi isyarat halus. Nafsu mulai jinak ketika lapar tidak membuatmu marah, kenyang tidak membuatmu lupa, dipuji tidak membuatmu terbang, dicela tidak membuatmu runtuh. Ini bukan tanda kesucian, tapi tanda keseimbangan, karena nafsu yang jinak masih hidup, tapi tidak lagi memimpin. Bahaya ekstrim, memusuhi tubuh. Al-Ghazali sangat tegas di sini. Memusuhi tubuh adalah kesalahan. Tubuh adalah amanah. Ia kendaraan ruh. Kalau rusak, perjalanan terhenti. Puasa bukan untuk melemahkan tubuh, tapi untuk melemahkan dominasi tubuh atas jiwa. Makanya beliau selalu menekankan, cukup makan, tidak berlebihan, tidak mematikan tenaga, dan tetap menjaga keseimbangan. Karena ibadah panjang, butuh tubuh yang hidup. Nafsu yang jinak melahirkan khusyuk. Saat nafsu tidak lagi liar, salat menjadi ringan, doa terasa dekat, zikir tidak dipaksa, dan ibadah tidak lagi terasa berat. Bukan karena amal kita hebat, tapi karena penghalang di dalam diri mulai tersingkir. Al-Ghazali berkata seakan berbisik, yang membuatmu jauh dari Tuhan, bukan dunia di luar sana, tapi nafsu yang kau beri mahkota di dalam dirimu. Nafsu tidak perlu dibunuh, ia perlu dididik, dan lapar adalah sekolahnya. Kalau hari ini nafsu masih sering menang, jangan putus asa. Itu tanda kita masih hidup. Yang penting, jangan berhenti melatihnya. Bab 5. Lapar, diam, dan jernihnya hati. Mengapa orang lapar lebih mudah menangis dalam doa? Pernahkah kau perhatikan, air mata paling jujur sering turun, bukan saat perut kenyang, tapi saat tubuh lelah dan hati sedikit kosong. Imam Al-Ghazali tidak menganggap ini kebetulan. Beliau menyebutnya sebagai tanda terbukanya hijab batin, karena hati, ketika tidak dibebani oleh kenyang, menjadi lebih peka. Kenyang itu bising, lapar itu sunyi. Kenyang membawa keramaian, pikiran meloncat-loncat, keinginan muncul bertubi-tubi, ego mudah bicara, hati sulit diam, sedangkan lapar adalah sunyi yang mendidik. Saat lapar, tubuh melemah, suara nafsu mengecil, dan hati mulai terdengar. Al-Ghazali berkata, selama ini hati selalu bicara, tapi kita terlalu kenyang untuk mendengarnya. Kenapa doa terasa lebih dekat saat lapar? Karena lapar melahirkan rasa butuh, dan doa sejati tidak lahir dari kelimpahan, tapi dari kesadaran. Aku tidak punya apa-apa selain Engkau. Orang kenyang sering berdoa dengan lisan, orang lapar berdoa dengan seluruh keberadaannya. Itulah sebabnya, dalam lapar, doa lebih pelan, kalimat lebih sederhana, tapi hati lebih hadir, bukan karena kata-kata indah, melainkan karena tidak ada yang ditutupi. Lapar menyingkap kerapuhan manusia. Imam Al-Ghazali menulis, lapar mengajarkan satu pelajaran besar. Manusia itu lemah. Saat kenyang, kita merasa mampu, merasa kuat, merasa cukup. Saat lapar, tubuh mengaku, jiwa mengakui, dan ego menunduk.
Di titik inilah kesombongan retak tanpa dipaksa, dan dari retakan itulah cahaya masuk. Diam, saudara kandung lapar. Al-Ghazali selalu memasangkan lapar dan diam, karena lapar yang benar melahirkan keinginan untuk mengurangi bicara. Saat lapar, kata-kata tidak ingin dipamerkan, debat terasa melelahkan, dan diam menjadi nyaman. Diam bukan karena tidak tahu, tapi karena hati sedang mendengar. Dan dalam diam itu, zikir lebih dalam, salat lebih khusyuk, dan doa lebih jujur. Air mata bukan tujuan, tapi tanda. Al-Ghazali mengingatkan, air mata bukan ukuran kesalehan. Namun ketika air mata datang tanpa direncanakan, itu sering menjadi tanda. Hati sedang lembut, dan hati yang lembut mudah menerima kebenaran. Itulah sebabnya banyak orang menangis saat sahur, saat berbuka, saat sujud terakhir, saat perut kosong, dan dunia terasa jauh, bukan karena mereka lemah, tapi karena hijab sedang tersingkap. Jangan mengejar rasa. Imam Al-Ghazali sangat bijak di sini. Beliau mengingatkan, jangan berpuasa untuk mengejar rasa haru. Jangan lapar untuk mencari pengalaman spiritual, karena mengejar rasa adalah permainan ego yang halus. Biarkan lapar bekerja tanpa dipaksa. Biarkan hati terbuka tanpa dituntut. Kalau air mata datang, syukuri. Kalau tidak, tetap lanjutkan, karena tujuan puasa bukan perasaan, tapi kedekatan. Lapar tidak membuatmu suci, tapi ia membuatmu jujur. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju Tuhan. Kalau hari ini doamu terasa kering, mungkin bukan karena Allah jauh, tapi karena hatimu terlalu penuh. Bab 6. Kenyang, lupa, dan panjangnya angan-angan. Mengapa dunia terasa kekal saat perut penuh? Imam Al-Ghazali menulis dengan nada peringatan. Kenyang adalah pintu panjangnya angan-angan. Bukan karena makanan haram, bukan pula karena makan itu dosa, tapi karena kenyang memberi ilusi keabadian. Saat perut penuh, tubuh merasa aman. Dan saat tubuh merasa aman, jiwa mudah lupa bahwa ia fana. Kenyang melahirkan rasa masih lama. Perut kenyang membisikkan satu kalimat halus. Tenang, hidup masih panjang. Dari bisikan inilah lahir menunda taubat, menunda amal, menunda doa, menunda perubahan. Bukan karena tidak mau, tapi karena merasa belum perlu sekarang. Al-Ghazali melihat banyak orang saleh tertunda, bukan karena maksiat besar, melainkan karena rasa cukup palsu. Lapar mengingatkan kematian, sebaliknya lapar berbicara jujur. Kau rapuh, kau tergantung, dan kau tidak memegang kendali. Rasa lemah ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan. Saat lapar, kematian terasa dekat, waktu terasa berharga, dan amal terasa mendesak. Bukan karena takut mati, tapi karena tak ingin pulang dengan tangan kosong. Panjang angan-angan adalah penyakit halus. Imam Al-Ghazali menyebut panjang angan-angan sebagai penyakit batin. Gejalanya, merasa akan sempat memperbaiki diri nanti, yakin umur masih panjang, menumpuk rencana dunia, dan menunda bekal akhirat. Penyakit ini jarang disadari, karena terasa nyaman, dan kenyang adalah salah satu pupuk terbaiknya. Kenyang membuat dunia terasa cukup. Saat kenyang, dunia terasa ramah, kesibukan terasa penting, ambisi terasa wajar. Padahal, kata Al-Ghazali, dunia tidak berubah. Yang berubah adalah jarak hati kita terhadap akhirat. Kenyang memperpendek jarak dengan dunia, dan memperpanjang jarak dengan pengingat kematian. Puasa memendekkan angan-angan. Puasa bukan hanya menahan makan, tapi memotong rasa palsu akan masa depan. Saat berpuasa, waktu terasa lambat, jam terasa panjang, dan diri terasa kecil.
Di situ kita diingatkan, jika lapar beberapa jam saja sudah lemah, bagaimana nanti menghadapi kematian? Bukan berarti kenyang itu haram. Al-Ghazali selalu adil. Beliau menegaskan, makan itu perlu. Kenyang sesekali itu wajar. Menikmati nikmat Allah itu sah. Yang berbahaya bukan kenyang, tapi terbiasa kenyang. Karena kebiasaan mencetak watak, dan watak kenyang mudah lupa tujuan. Yang membuatmu jauh dari akhirat bukan dunia yang besar, tapi angan-angan yang terlalu panjang. Kalau hari ini kita merasa santai tentang taubat, tentang amal, tentang perubahan diri, coba tanya dengan jujur, apakah hatiku terlalu kenyang? Bab 7. Ada puasa yang menghidupkan jiwa. Cara berpuasa agar tidak sekadar lapar. Imam Al-Ghazali selalu menekankan satu hal, amal besar bisa mati karena adab kecil yang diabaikan. Puasa pun begitu, ia bisa menjadi cahaya atau sekadar rutinitas tahunan. Bedanya bukan di lamanya lapar, tapi di cara menjalaninya. 1. Menjaga niat bukan memamerkan puasa. Puasa dimulai bukan saat sahur, tapi saat niat ditegakkan di dalam hati. Bukan niat di lisan, melainkan niat yang terus dijaga. Tidak mengeluh berlebihan, tidak mencari simpati, tidak bangga dengan rasa lapar. Al-Ghazali mengingatkan pamer lapar dan lebih berbahaya daripada lapar itu sendiri. 2. Mengurangi makan saat berbuka. Ini adab yang paling sering dilanggar. Banyak orang menahan lapar seharian, lalu membalasnya dengan kekenyangan. Al-Ghazali berkata, puasa yang diakhiri dengan kekenyangan, seperti orang membersihkan bejana, lalu mengisinya kembali dengan kotoran. Berbukalah secukupnya, beri tubuh tenaga, bukan balas dendam. 3. Menjaga waktu antara maghrib dan isya. Waktu ini sering hilang, padahal, menurut Al-Ghazali, inilah waktu hati paling lembut. Adabnya, kurangi obrolan kosong, hindari tontonan berlebihan, jaga salat tepat waktu, karena apa yang kita isi di waktu ini akan menentukan kualitas malam kita. 4. Mengurangi tidur di siang hari. Tidur berlebihan mematikan rasa lapar dan mematikan lapar, mematikan pelajaran puasa. Al-Ghazali tidak melarang tidur, tapi melarang melarikan diri dari lapar. Puasa bukan untuk dilupakan, tapi untuk dirasakan secukupnya. 5. Menjaga lisan lebih ketat dari perut. Puasa rusak batinnya, bukan karena lupa makan, tapi karena ghibah, dusta, debat, sindiran. Al-Ghazali berkata, lisan adalah pintu tercepat, merusak pahala puasa. Perut mungkin sabar, tapi lidah sering tidak. 6. Membiasakan diam yang bernilai. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah menyaring kata. Saat berpuasa, bicara seperlunya, menjawab secukupnya, dan memilih diam jika ragu, karena diam saat puasa sering lebih selamat daripada bicara panjang. 7. Mengisi lapar dengan zikir ringan. Zikir tidak harus panjang, yang penting hadir. Al-Ghazali menyarankan istighfar pelan, shalawat ringan, tasbih tanpa target. Bukan untuk mengejar jumlah, tapi untuk menjaga kesadaran. Puasa yang hidup terasa berbeda. Puasa yang dijalani dengan adab, tidak membuat emosi meledak, tidak membuat sombong, tidak membuat malas beribadah. Justru, hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan ibadah terasa ringan. Bukan karena kita hebat, tapi karena puasa bekerja sebagaimana mestinya. Puasa yang benar tidak hanya menahan yang haram, tapi juga menahan yang berlebihan. Kalau puasa membuat kita lebih kasar, mungkin adabnya yang tertinggal. Bab 8. Puasa dan terbukanya pintu hikmah. Mengapa orang lapar lebih mudah memahami kebenaran? Imam Al-Ghazali menulis sesuatu yang jarang disadari orang.
Akal dan perut punya hubungan rahasia. Bukan soal cerdas atau bodoh, tapi soal jernih atau keruh. Dan salah satu yang paling cepat mengeruhkan akal adalah kenyang berlebihan. Kenyang mengaburkan pandangan batin. Saat perut penuh, darah sibuk mencerna, tubuh fokus pada kenyamanan, dan pikiran melambat. Al-Ghazali menyebut kondisi ini sebagai beratnya hijab jasmani. Akal masih bekerja, tapi tidak tajam, seperti cermin yang tertutup embun. Lapar membersihkan ruang berpikir. Lapar, kata Al-Ghazali, mengosongkan ruang, dan ruang kosong adalah syarat pertama datangnya hikmah. Saat lapar, pikiran lebih fokus, hati lebih peka, dan intuisi lebih hidup. Bukan karena lapar membuat kita pintar, tapi karena gangguan berkurang. Hikmah tidak turun ke hati yang penuh. Al-Ghazali mengutip makna halus para salaf. Hikmah adalah tamu mulia. Ia tidak masuk ke rumah yang sesak. Rumah yang sesak bukan hanya rumah fisik, tapi hati yang penuh dunia. Kenyang sering membuat hati sibuk menilai, cepat menyanggah, dan lambat menerima. Sedangkan lapar membuat hati lebih mendengar daripada bicara. Lapar dan kejernihan memahami Al-Quran. Banyak ulama merasakan membaca Al-Quran saat lapar memberi rasa berbeda. Ayat yang biasa dibaca terasa lebih dekat, lebih menusuk, lebih hidup. Al-Ghazali menjelaskan, bukan karena ayat berubah, tapi karena hati yang membaca berubah, hijab menipis dan makna mudah masuk. Bahaya memahami tanpa lapar. Al-Ghazali memberi peringatan keras. Ilmu tanpa pengendalian nafsu melahirkan kesombongan intelektual. Orang berilmu tapi kenyang hatinya, cepat meremehkan, mudah merasa paling benar, sulit menerima nasihat, sedangkan lapar merendahkan ego, menundukkan rasa tahu, dan membuka ruang belajar. Karena hikmah hanya tinggal di hati yang merasa butuh. Puasa melatih kebijaksanaan, bukan sekadar ilmu. Ilmu bisa dihafal, hikmah harus dihidupi. Puasa, kata Al-Ghazali, adalah latihan diam-diam untuk menghidupkan hikmah. Karena saat lapar, kita lebih sabar, lebih berhati-hati, dan lebih lembut dalam menilai. Itulah ciri hikmah sejati. Hikmah tidak tumbuh di hati yang penuh kenyang, tapi di hati yang lapang. Kalau hari ini kebenaran terasa sulit diterima, mungkin bukan karena kurang ilmu, tapi karena ruang hati terlalu sempit. Bab 9 Puasa dan Keikhlasan. Amal sunyi yang tidak disukai nafsu. Imam Al-Ghazali menyebut puasa sebagai ibadah paling sunyi. Orang bisa melihat salatmu, sedekahmu, hajimu, tapi puasa, hanya kamu dan Allah yang tahu. Apakah engkau benar-benar menahan diri, atau sekadar berpindah jadwal makan? Disinilah puasa menjadi ujian paling jujur. Mengapa puasa paling berat bagi nafsu? Karena puasa tidak memberi panggung. Nafsu suka dilihat, dipuji, dihitung. Dibandingkan, puasa menutup semua pintu itu. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorotan, tak ada bukti kasat mata. Dan nafsu membenci amal yang tidak bisa ia klaim. Ikhlas bukan perasaan tapi penjagaan. Banyak orang mengira ikhlas itu rasa. Padahal menurut Al-Ghazali, ikhlas adalah penjagaan niat dari campuran. Campuran apa? Ingin dipuji sebagai orang kuat puasa, ingin dianggap lebih alim, ingin terlihat zuhud, ingin merasa lebih suci. Puasa menguji ini secara halus. Puasa menguji ini secara halus, karena saat lapar, keluhan mudah keluar, cerita ingin dibagikan, dan penderitaan ingin divalidasi. Disinilah ikhlas diuji, bukan saat kuat, tapi saat ingin mengeluh. Sunyi yang membersihkan. Al-Ghazali mencintai amal sunyi, karena amal sunyi mematikan pamer, melemahkan ego, dan membersihkan niat. Puasa adalah sunyi berjalan.
Kau beraktivitas seperti biasa, tapi ada satu rahasia yang hanya kau dan Tuhanmu tahu, dan rahasia inilah yang menumbuhkan kedekatan. Ria yang paling halus Al-Ghazali memperingatkan ria tingkat tinggi. Ria dalam hati sendiri, bentuknya merasa puas dengan puasa, membandingkan diri dengan orang lain, atau diam-diam bangga pada ketahanan diri. Ini ria yang tidak terdengar, tapi paling berbahaya. Puasa mengajarkan satu obatnya. Ingat bahwa lapar bukan prestasi, ia hanya sarana. Puasa itu milikku. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Al-Ghazali menafsirkan, ini karena puasa paling jauh dari ria, paling dekat dengan ikhlas, dan paling sedikit celah bagi nafsu. Amal lain masih bisa disusupi, puasa sulit, kecuali jika kita sendiri yang membukanya. Ikhlas membuat puasa ringan. Anehnya, kata Al-Ghazali, saat ikhlas tumbuh, lapar terasa biasa, lelah tidak diperbesar, dan puasa tidak terasa sebagai beban. Karena yang bekerja bukan ego, tapi kesadaran. Puasa yang ikhlas, tidak sibuk menghitung jam, karena hatinya sedang hadir. Puasa tidak ingin dilihat, ia ingin diterima. Kalau hari ini puasamu terasa berat, coba cek. Bukan perutmu, tapi niatmu. Bab 10. Setelah lapar, puasa sebagai jalan hidup bukan ritual musiman. Imam Al-Ghazali tidak pernah memandang puasa sebagai ibadah tahunan yang selesai saat hilal berlalu. Bagi beliau, puasa adalah metode pendidikan jiwa dan pendidikan sejati, tidak berhenti di 1 bulan. Ramadan hanya sekolah intensif, sisanya adalah praktik hidup. Tanda puasa diterima bukan banyaknya ibadah. Banyak orang bertanya, bagaimana tanda puasa diterima? Al-Ghazali menjawab tanpa rumit, lihat siapa dirimu setelah Ramadan. Jika setelahnya, lisan lebih terjaga, perut lebih terukur, hati lebih peka, nafsu lebih jinak, maka puasa telah bekerja, bukan sempurna, tapi bergerak ke arah yang benar. Puasa yang gagal dan puasa yang berhasil. Puasa gagal, bukan yang lapar, tapi lelah. Puasa gagal adalah yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak mengubah kebiasaan, yang tidak mengoreksi arah hidup. Sedangkan puasa berhasil, meninggalkan jejak sunyi, mengurangi keterikatan, dan menumbuhkan kesadaran, meski sedikit, asal konsisten. Melanjutkan lapar dalam bentuk kesederhanaan. Setelah Ramadan, kita tidak diperintahkan untuk terus lapar, tapi kita diajak, tidak rakus, tidak berlebihan, dan tidak memanjakan nafsu. Al-Ghazali menyarankan, puasa sunnah, makan secukupnya, dan menjaga jarak dengan dunia, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menjaga kejernihan. Dunia di tangan, bukan di hati. Puncak puasa, kata Al-Ghazali, bukan meninggalkan dunia, tapi mengeluarkan dunia dari hati. Kau boleh bekerja, berniaga, berkarya, dan bercita-cita, asal hatimu tetap ringan. Saat harus melepasnya, itulah tanda jiwa yang telah dididik oleh lapar. Orang lapar tidak diperbudak dunia. Orang yang pernah dididik lapar tidak mudah silau, tidak mudah takut kehilangan, dan tidak mudah dikuasai keinginan, karena ia pernah merasakan, aku bisa hidup tanpa ini, dan kalimat itu adalah kemerdekaan sejati. Puasa sebagai warisan hidup, Imam Al-Ghazali menutup pembahasannya dengan pesan halus. Puasa bukan untuk membuatmu terlihat suci, tapi untuk membuatmu lebih jujur, jujur pada kelemahan, ketergantungan, dan kebutuhan akan Tuhan. Jika kejujuran itu tetap hidup setelah Ramadan, maka puasamu tidak pernah benar-benar berakhir. Lapar membangunkan jiwa, jiwa yang bangun, tidak lagi diperbudak dunia, dan itulah rahasia puasa. Menurut Imam Al-Ghazali,
bukan sekadar menahan makan, tapi menemukan kembali arah pulang. Ya Allah, jika lapar ini hanya sampai di perut kami, jangan Engkau jadikan ia sia-sia. Jika lapar ini sempat mengetuk hati kami, jangan Engkau tutup kembali pintunya. Ya Allah, kami berpuasa bukan karena kuat, tapi karena kami lemah dan butuh Engkau. Jinakkan nafsu kami, yang selama ini kami beri mahkota, lunakkan hati kami, yang sering keras oleh kenyang dan lalai. Ya Allah, jadikan puasa ini bukan sekadar ritual musiman, tapi jejak yang menetap dalam sikap, dalam lisan, dan dalam cara kami memandang dunia. Jika Engkau terima amal kami, itu karena rahmat-Mu. Jika Engkau menutup aib kami, itu karena kasih-Mu. Dan jika setelah lapar ini, kami masih kembali lalai, jangan Engkau jauhkan kami. Ingatkan kami dengan cara yang lembut, karena kami tahu Engkau lebih dekat dari yang mampu kami sebutkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.